Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 model stokastik 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pemodelan cuaca harian di Bali menggunakan discrete time Markov chain. Saya Tama dan rekan saya di sini ada Faik, Rifki, Evan, Dani, dan Fadli. Berikut adalah daftar isinya, ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah sektor pariwisata dan pertanian di Bali memiliki ketergantungan tinggi terhadap fluktuasi cuaca harian. Mengingat cuaca memiliki sifat dependensi Markovian, kami memodelkan dengan discrete time Markov chain untuk memetakan peluang transisi antar 4 status curah hujan. Ada penrumusan masalah dari latar belakang ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik matriks peluang transisi discrete time Markov chain dari kondisi cuaca harian di Bali pada musim kemarau, musim hujan, dan secara keseluruhan tahun. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan antara pola transisi cuaca pada model musim kemarau, model musim hujan, dan model keseluruhan tahun di Bali. Yang ketiga, bagaimana peluang jangka panjang dari masing-masing kondisi cuaca di wilayah Bali untuk ketiga skenario model tersebut. Adapun untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 tujuan penelitian dari kelompok kami. Yang pertama, mengestimasi matriks peluang transisi di TMC untuk pemodelan cuaca harian di Bali yang terbagi ke dalam 3 model, musim kemarau, musim hujan, dan keseluruhan tahun. Dan yang kedua, menganalisis dan membandingkan karakteristik perilaku transisi cuaca antar musim untuk melihat pengaruh variasi musiman terhadap probabilitas perubahan cuaca. Yang ketiga, menghitung dan menginterpretasikan peluang jangka panjang dari setiap state cuaca untuk memahami kecenderungan iklim di Bali pada masing-masing periode pemodelan. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama bagi ilmu pengetahuan, menerapkan dan menguji kesesuaian teori proses stokastik, khususnya model DTMC, dalam fenomena meteorologi real. Bagi praktik industri, memberikan informasi probabilistik yang dapat digunakan oleh pelaku industri pariwisata di Bali untuk menyusun rencana perjalanan yang lebih aman. Bagi pemerintah dan masyarakat, menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi terkait di Bali dalam memetakan resiko bencana hidrometeorologi. Adapun terkait batasan masalah, yang pertama terkait ruang lingkup wilayah, penelitian ini terbatas hanya menggunakan data cuaca dan curah hujan yang tercatat di wilayah Provinsi Bali. Terkait model yang digunakan, terbatas pada discrete time Markov chain homogen waktu orde pertama, di mana peluang cuaca hari ini hanya bergantung pada kondisi cuaca 1 hari sebelumnya. Terkait pembagian musim, mengelompokkan data ke dalam model musim kemarau, musim hujan, dan keseluruhan tahun ditentukan berdasarkan pembagian bulan kalender yang umum berlaku di Indonesia atau tren data historis yang diperoleh. Baik, untuk metodologi yang kami gunakan dalam penelitian kami, yang pertama untuk deskripsi model, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, kami di sini menggunakan discrete time Markov chain, yang dimana dia memiliki ruang keadaan discrete, dan memiliki sifat Markov, yang intinya, jika X menyatakan kondisi cuaca pada hari ke N, hal ini berarti kondisi cuaca pada hari berikutnya diasumsikan hanya bergantung pada kondisi cuaca hari ini, dan tidak dipengaruhi oleh kondisi hari-hari sebelumnya. Untuk pembagian model berdasarkan musim, di sini kami membuat 3 model di TMC secara terpisah, yang perbedaannya berasal dari data yang digunakan untuk membangun model lah. Untuk model keseluruhan menggunakan seluruh data, untuk kemarau hanya pada model data musim kemarau, dan untuk model musim hujan hanya pada data musim hujan. Untuk alasan pemilihan model itu karena fenomena cuaca harian ini bersifat diskrit. Lalu untuk asumsi Markov-Forde 1 sudah banyak digunakan dalam banyak literatur, dan data curah hujan harian BMKG ini tersedia sehingga memungkinkan untuk melakukan estimasi parameter secara langsung. Ruang keadaan yang kami gunakan di sini ada 4, yaitu state 1 dengan label cerah dengan kriteria curah hujan kurang dari 5 mm per hari, lalu S2 hujan ringan dengan kriteria RR 5-20, lalu S3 hujan sedang dari RR 20-50, lalu hujan lebat untuk RR lebih dari 50. Nah, untuk pembagian cuaca berdasarkan curah hujan ini sudah didukung langsung oleh BMKG. Lalu untuk formulasi matematis, ini kami ada matriks peluang transisi, estimasi parameter, dan probabilitas stasioner. Untuk matriks peluang transisi, ini digunakan untuk menggambarkan dinamika perpindahan antar keadaan. Ini dipresentasikan oleh matriks transisi P berukuran 4 karena keadaan kami ada 4. Di mana PIJ ini menyatakan probabilitas transisi dari keadaan I ke keadaan J dalam satu langkah. Lalu untuk estimasi parameter sendiri, untuk mengestimasi PIJ kami menggunakan metode maximum likelihood estimate. Di mana MLE dari PIJ ini adalah NIJ dibagi sumasi K NIK. Di mana NIJ ini adalah total transisi dari keadaan I ke keadaan J dalam data, dan sumasi K NIK ini adalah total banyaknya transisi dari keadaan I. Lalu untuk probabilitas stasioner di sini adalah merepresentasikan probabilitas jangka panjang untuk tiap-tiap keadaan. Yang ini memiliki definisi IP sama dengan P, dan sumasi antar komponen harus sama dengan 1. Nah, dengan syarat rantai bersifat irreducible dan aperiodic, distribution akan ada dan tunggal, dan hasilnya diartikan sebagai proporsi jangka panjang dari hari cerah, hujan ringan, hujan sedang, dan hujan lebat. Untuk tahapan yang kami gunakan dalam penelitian kami, yang pertama itu adalah klasifikasi keadaan berdasarkan curah hujan yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Lalu ada pembentukan subset data untuk mengakomodir pemodelan terpisah kami. Lalu kami melakukan estimasi matriks peluang transisi. Lalu setelah itu kami melakukan analisis matriks dan perhitungan probabilitas stasioner. Setelah memperoleh matriks probabilitas transisi dari setiap model, akan dilakukan perbandingan untuk mengevaluasi perbedaan karakteristik dari masing-masing dari latar cuaca. Lalu untuk pengumpulan data, sini kami menggunakan data BMKG cuaca harian di Indonesia yang melalui Kaggle. Dengan ringkasan, data awal mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai variabel cuaca. Dengan periode dari 2010 sampai 2020 dengan lebih dari 500.000 observasi harian. Nih data kalau karena ruang lingkup kami hanya Bali, data difilter berdasarkan region Bali dan hanya dengan variabel utama RR atau curah hujan. Lalu untuk seleksi stasiun, di sini kami mengambil stasiun dengan observasi kontinu terpanjang untuk meminimalisasi missing values, dan yang terpilih adalah
Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai pada periode 2010-2020 dengan lebih dari 4.000 data harian dan lebih dari 3.000 data transisi valid. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana saya akan mulai dengan penyajian hasil dan juga interpretasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, dataset ini diambil dari data historis pengamatan cuaca Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai periode 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2020. Dari data tersebut terdapat 3.389 data transisi harian yang valid untuk digunakan dan dapat dilihat pada matriks frekuensi perpindahan aktual di sebelah kiri ini. Yang perlu kita perhatikan pertama dari segi karakteristik kondisi cerah atau state 1, di mana ada sekitar 2.677 data hari yang dimulai dengan kondisi cerah. Dari sini kita bisa melihat pola persistensi tinggi dengan sebanyak 2.290 kali cuaca tetap bertahan cerah keesokan harinya, dan hanya ada 31 kali anomali ekstrim dengan cuaca langsung melonjak menjadi hujan lebat keesokan harinya atau masuk ke state 4. Kemudian untuk data yang bermulai dari kondisi hujan lebat, dari total sebanyak 90 data, sebagian besar langsung membaik kembali ke state 1, menunjukkan pemulihan cepat dengan hanya 12 kali cuaca tetap bertahan di kondisi hujan lebat. Kemudian dari matriks frekuensi transisi tersebut, kami dapat menyusun matriks probabilitas transisi yang dapat dilihat di sebelah kiri ini. Berdasarkan matriks transisi, kondisi cerah memiliki tingkat persistensi tertinggi dengan probabilitas 85,5%, sehingga cuaca cenderung tetap cerah pada hari berikutnya. Sebaliknya, hujan sedang dan hujan lebat memiliki persistensi rendah, yang menunjukkan bahwa kondisi cuaca basah kurang stabil. Bahkan, setelah terjadi hujan lebat, terdapat peluang 40% untuk langsung kembali menjadi cerah keesokan harinya. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai memiliki fast recovery rate yang didukung oleh pengaruh angin laut dalam mempercepat pembersihan massa udara basah. Kemudian di sebelah kiri ini ada diagram state transisi yang menunjukkan arah dan kemungkinan perpindahan antar state. Namun tidak berhenti di situ, kelompok kami juga ingin mencari limiting probabilities dari DTMC ini. Oleh karena itu, kami mengecek struktur rantai Markov dan mendapati bahwa sifat rantai Markov kami irreducible, tidak memiliki absorbing state dan juga aperiodic, sehingga keberadaan limiting probabilities dan distribusi stasioner terjamin. Dan nilainya kami dapatkan untuk P1 0,7826, untuk P2 0,1287, P3 0,0619 dan P4 0,0267. Berdasarkan distribusi peluang jangka panjang, kondisi cuaca yang paling dominan adalah cerah dengan peluang sebesar 78,3%, diikuti hujan ringan sebesar 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai secara umum memiliki karakteristik cuaca yang cenderung kering. Meskipun hujan ringan masih menjadi gangguan presipitasi yang paling sering terjadi. Sementara itu, peluang jangka panjang untuk hujan sedang dan hujan lebat relatif kecil, masing-masing hanya 6,1% dan 2,7%. Hasil ini juga menegaskan bahwa sistem telah mencapai kondisi stasioner, sehingga peluang cuaca jangka panjang tidak lagi dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Selanjutnya kami masuk ke analisis rantai Markov berdasarkan variasi musiman, yaitu musim hujan versus musim kemarau. Berdasarkan pembagian tanggal musim tadi, kami mempartisi data menjadi dua subset berdasarkan musim yang terjadi pada observasi hari tersebut. Dari sini kami membuat matriks probabilitas transisi satu step sebagai berikut untuk musim kemarau dan musim hujan. Matriks-matriks transisi ini juga terbukti memenuhi sifat ergodik, sehingga dijamin memiliki vektor distribusi stasioner yang kami namakan P kemarau dan P hujan masing-masing, yang konvergen sekaligus merupakan peluang jangka panjang atau limiting probabilities dari masing-masing musim. Selanjutnya perhitungan limiting probabilities kami peroleh sebagai berikut. Dan interpretasinya adalah untuk musim kemarau dalam jangka panjang, kondisi atmosfer yang stabil dan kering akibat pada musim kemarau mendongkrak peluang jangka panjang keadaan menjadi 90,73% untuk cerah, 6,22% untuk hujan ringan, 2,13% untuk hujan sedang, dan 0,92% untuk hujan lebat. Angka-angka ini mempertegas secara matematis mengapa wilayah pesisir Bali menjadi sangat kering dan minim mengalami hari hujan berturut-turut selama musim kemarau. Selanjutnya untuk musim hujan, dalam jangka panjang wilayah pesisir stasiun meteorologi ini diperkirakan memiliki peluang kondisi cerah sebesar 66,23%, hujan ringan sebesar 19,29%, hujan sedang sebesar 10,10%, dan hujan lebat sebesar 4,37%, yang mengindikasikan bahwa pada musim hujan, awan-awan konvektif penghasil presipitasi dapat terbentuk dengan jauh lebih cepat dan mendadak. Selanjutnya, kami lanjut ke visualisasi dari limiting probability tersebut yang kami sajikan dalam bentuk pie chart sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah rangkuman perbandingan distribusi stasioner, global, dan musiman. Sebagai hasil akhir dari analisis ini, kami ingin membandingkan vektor limiting probabilities dari model yang menggunakan keseluruhan data dan yang dibagi per musiman. Dan dari hal tersebut kami sajikan dalam grafik berikut. Dan dari grafik berikut kami dapat menginterpretasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah anomali representasi data global, di mana dalam model global Bali didominasi oleh cuaca cerah sebesar 78,26%. Sedangkan probabilitas ini dalam model musim kemarau sebesar 90,73% dan hanya 66,23% pada musim hujan. Hal ini menunjukkan anomali yang ditunjukkan oleh model yang menggunakan seluruh data. Lalu selanjutnya adalah sensitivitas prediksi cuaca ekstrem, yaitu mirip dengan anomali sebelumnya bahwa untuk peluang terjadinya hujan lebat untuk model keseluruhan hanya sebesar 2,7%, sedangkan untuk musim hujan sebesar 4,37% dan musim kemarau sebesar 0,92%. Selanjutnya kami membandingkan dan memvalidasi
model kami, yaitu yang pertama dari teoritis, kami mengecek kediskripsian uang keadaan dan waktu, di mana karena setiap ditentukan hanya berdasarkan total curah hujan per hari, maka bisa dibilang kalau uang keadaan ini uang keadaannya diskret dan juga transit state-nya hanya diamati setiap hari, yaitu dari hari ke N dan N+1, sehingga uang waktunya diskret juga. Lalu yang kedua ada validitas matriks transisi sebagai matriks stokastik, semua elemen bersifat non-negatif, dan juga probabilitas setiap value itu sama dengan 1. Maka matriks transisi ini valid sebagai matriks stokastik. Yang ketiga, klasifikasi state-nya tidak ada absorbing state, setiap state berpindah state lain, semua state saling terhubung sehingga semua state adalah equivalent state. Maka model merupakan data MC non-absorbing dengan 4 state yang saling berkomunikasi. Lalu kami juga membandingkan terhadap penelitian lain, yaitu ada 3. Yang pertama, pada tahun 2021 oleh Kemsley, menunjukkan bahwa pemilihan order model Markov hanya bergantung pada karakteristik iklim wilayah. Pada Sani pada tahun 2024 menggunakan DTMC untuk memodelkan pola curah hujan di Semalang. Mawati pada 2026 menerapkan DTMC pada curah hujan harian di Bengkulu dengan 5 state. Kesimpulannya, berdasarkan bandingan dengan penelitian terdahulu, model DTMC order pertama dan 4 state ini cukup relevan dan cukup representatif untuk menggambarkan pola cuaca harian, khususnya di Bali. Selanjutnya kami melakukan perbandingan kekuatan kelemahan model kami. Yang pertama, kekuatannya itu interpretasi matriks yang sederhana, mampu menangkap variasi musiman, memiliki distribusi stasioner unik, dan juga penanganan missing values dilakukan secara eksplisit. Kelemahannya, state hanya berdasarkan curah hujan, definisi state celah bersifat operasional, data hanya berasal dari satu stasiun, pembagian musim sederhana, dan asumsi Markov order pertama belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, walaupun ada masa kelima ini, namun untuk simplisitas model kami tetap menggunakan Markov order pertama. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari seluruh analisis yang kita lakukan, terdapat 3 temuan utama yang dapat kita berikan. Pertama, model DTMC yang kita buat, yaitu model tahunan, musim hujan, maupun musim kemarau, semuanya itu memenuhi sifat ergodik dan menghasilkan distribusi stasioner yang unik. Artinya, kita bisa menghitung peluang cuaca jangka panjang secara valid dari ketiga model ini. Kemudian, pemisahan musim ternyata memberikan gambaran yang jauh lebih informatif dibanding hanya memakai satu model tahunan saja. Kalau dilihat dari model global, peluang cerah itu 78%, tapi begitu dipecah per musim, terlihat bahwa pas musim kemarau peluang cerahnya sampai 90%, sementara pas hujan turun ke 60% dengan resiko hujan lebat itu meningkat ke 4%-an. Kemudian ada beberapa catatan penting juga seperti uji C-square yang kita lakukan itu menolak asumsi Markov order pertama, yang berarti kondisi cuaca kemungkinan masih dipengaruhi riwayat lebih dari 1 hari. Kami tetap menggunakan DTMC order 1 karena pendekatan awal sebagai pendekatan awal aja dan sederhana dan dapat interpretatif. Tapi ini jadi salah satu keterbatasan yang perlu kita akui lah. Dari sisi migrasi, hasil model ini bisa langsung dimanfaatkan, misalnya untuk perencanaan pariwisata, penentuan waktu tanam di sektor pertanian, sampai kesiapsiagaan BPBD Bali terhadap potensi cuaca ekstrim di musim hujan. Untuk pengembangan ke depannya, beberapa saran yang dapat kita berikan adalah pertama, mencoba di TMC order yang lebih tinggi, kemudian menambah variabel meteorologi lain, memperluas cakupan stasiun hingga menggunakan non-homogeneous DTMC dan melakukan validasi prediktif dengan terrain test split. Baik, berikut referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada Bu Fevi atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan selama mata kuliah ini. Terima kasih, Bu.